Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Investec Asia bersama saya Bayu Septiadi. Ya, pada video tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana kita membangun sebuah visi dan misi dalam sebuah usaha, dan juga bagaimana kita caranya untuk membangun sebuah budaya perusahaan di dalam usaha kita. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana kita membangun struktur bisnis dalam usaha kita. Ya, pada umumnya struktur bisnis dibangun ketika perusahaan sudah berjalan secara maksimal. Ya, artinya perusahaan sudah tumbuh, perusahaan sudah memiliki omset, perusahaan sudah memiliki keuntungan, barulah perusahaan akan membangun sebuah struktur bisnis. Tapi tidak apa-apa, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya kita untuk membangun struktur bisnis tersebut. Pada tahap awal pembangunan sebuah usaha, memang tidak diperlukan struktur bisnis yang begitu detail seperti jajaran direksi, top manager, middle manager, dan low manager. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kita perlu tahu bagaimana tugas dan tanggung jawab dari setiap masing-masing bagian tersebut. Dan ketika kita membangun sebuah bisnis atau sebuah usaha, ya minimal itu yang kita perlukan hanyalah seorang pimpinan perusahaan dan beberapa orang staff dan orang-orang dipercaya sebagai tangan kanan kita. Oke. Ya. Ini adalah salah satu contoh struktur bisnis di mana ada BOD atau Board of Director atau yang sering kita sebut jajaran direksi, ada yang namanya CEO, CTO, COO, CFO, CMO, manajer dan staff. Ya. Apa dan bagaimana sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka? Ya, mari kita lihat. Ya, yang pertama adalah Board of Director atau jajaran direksi. Tugas dan tanggung jawab dari seorang Board of Director adalah memilih dan menyarankan CEO. Ya, sangat penting sekali bagaimana CEO itu dipilih dan disarankan oleh seorang Board of Director atau jajaran Board of Director. Board of Director sendiri itu terdiri dari pemegang usaha, penasihat, investor, dan beberapa rekan yang kita percaya sebagai orang-orang yang bisa membangun dan memberikan saran terhadap usaha kita. Ya. Tugas yang kedua adalah membantu CEO untuk mengembangkan visi perusahaan dan membuat keputusan besar. Ya, artinya visi perusahaan itu tidak serta-merta dipegang oleh seorang CEO, tetapi menjadi satu buah kesepakatan bersama oleh jajaran direksi, dan perlu juga kita meminta pendapat. Kalau kita memiliki beberapa karyawan, perlu kita meminta beberapa pendapat mereka. Yang ketiga adalah memastikan perusahaan melewati compliance check atau audit terhadap perusahaan apakah sudah sesuai aturan dan regulasi pemerintah. Ini penting sekali ya teman-teman, bagaimana kita perlu mendapatkan nasihat ataupun mendapatkan saran dari orang-orang yang sudah paham tentang regulasi pemerintah. Kadang kita membangun usaha, kita tidak tahu aturan mengenai pajak, perundang-undangan, dan yang lainnya. Yang keempat adalah mengesahkan keputusan CEO, begitu juga strategi dan visi perusahaan secara umum. Ya, penting untuk kita bahas adalah pengesahan keputusan CEO itu harus mendapat persetujuan dari Board of Director. Kalau tidak ada persetujuan dari mereka, maka hal ini sangat sulit sekali, karena bisa jadi CEO akan bertindak secara subjektif terhadap keputusan-keputusan yang dijalankan atau keputusan-keputusan untuk perusahaan. Ya, selanjutnya adalah CEO atau Chief Executive Officer. Tugas dari CEO adalah merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan. Ya, memang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai dari Board of Director untuk menyarankan visi perusahaan. Tapi tetap tanggung jawab itu dibebankan kepada CEO, dan orangnya berhak untuk mengkomunikasikan itu kepada seluruh pihak, termasuk pada BOD dan staff, termasuk orang-orang yang berada di bawah atau karyawan-karyawan tingkat bawah. Itu adalah tugas dari seorang CEO. Yang kedua, tugas CEO adalah memotivasi anggota tim. Sangat penting sekali ya, seorang CEO itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh timnya, dan tugas CEO adalah untuk memotivasi anggota tim tersebut. Yang ketiga adalah merekrut anggota tim. Ya, tugas terbesar dari CEO adalah bagaimana dia memilih karyawan-karyawan yang kompeten terhadap usahanya, dan itu adalah keputusan daripada seorang CEO.
Yang keempat adalah meramalkan tren pasar. Ya, sangat penting sekali. Kita sebagai seorang pimpinan pada sebuah usaha itu harus bisa melihat akan ke arah mana tren pasar ini akan berjalan. Artinya kita harus bisa melihat peluang-peluang apa yang bisa kita gali dari tren-tren pasar tersebut. Yang kelima adalah menguraikan strategi bisnis perusahaan. Ya, strategi bisnis perusahaan sangat penting untuk dilakukan oleh seorang CEO, karena yang tahu jantung dan arah perusahaan ini akan dibawa itu adalah CEO. Ibarat sebuah mobil, CEO ini adalah supirnya. Mau dibawa kemana mobil ini, itu adalah terserah supir. Artinya, penguraian strategi bisnis perusahaan itu menjadi tanggung jawab seorang CEO. Yang keenam adalah membangun hubungan dengan investor. Ya, sangat penting sekali ya teman-teman, bagaimana membangun hubungan dengan investor. Jangan sampai kita cuek terhadap investor, karena investor sekali lagi dana memang tidak terlalu penting, tetapi tanpa dana usaha kita tidak akan berjalan. Artinya kita harus sangat penting sekali untuk membangun hubungan baik dengan para investor. Nah, yang terakhir adalah mengatur pembiayaan dan anggaran. Sangat penting sekali ya teman-teman, bahwasanya anggaran ini atau pembiayaan ini harus ditetapkan oleh seorang CEO. Jangan sampai terjadi kebocoran atau pembiayaan atau anggaran-anggaran yang tidak penting yang pada akhirnya merugikan kinerja keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah Chief Technology Officer atau yang biasa kita sebut adalah CTO. Nah, tugas CTO adalah menyatukan pengembangan produk. Artinya, pengembangan produk ini menjadi tanggung jawab daripada seorang CTO. Bagaimana dia melihat kelemahan-kelemahan produk dan kelebihan-kelebihan produk untuk disatu padukan menjadi produk yang berkualitas. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, bagaimana kemampuan seorang CTO untuk menyatukan pengembangan produk. Jadi, ketika teman-teman ingin merekrut seorang tim yang dipercaya sebagai seorang CTO, dia harus punya kemampuan untuk pengembangan sebuah produk. Yang kedua adalah memahami perkembangan teknologi saat ini dan mengadopsinya. Ya, sangat penting ya teman-teman, bagaimana perkembangan teknologi yang sangat begitu cepat, yang pada akhirnya kita pun kadang kalah cepat, baru belajar A, tiba-tiba sudah keluar B. Nah, ini sangat penting sekali kita untuk kemampuan seorang CTO itu untuk bisa memahami perkembangan teknologi saat ini dan langsung cepat untuk mengadopsinya di dalam perusahaan, apa yang bisa digunakan di dalam perusahaan dan apa yang tidak bisa digunakan di dalam perusahaan. Ya, yang terakhir adalah mengelola pengembangan produk. Ya, sangat penting sekali lagi. Selain kemampuan CTO adalah menyatukan, bagaimana dia bisa mengelola produk yang sudah jadi, ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Oke, next kita lanjut, yaitu adalah Chief Operational Officer. Ya, atau biasa kita sebut CEO, atau dengan kata lainnya COO ini adalah tangan kanan daripada CEO. Kenapa? Karena yang mengelola operasional perusahaan itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab COO. Artinya, kemampuan seorang COO untuk mengelola operasional internal perusahaan seperti mengatur karyawan, memastikan kinerja para karyawan, atau memastikan biaya-biaya atau anggaran yang sudah ditetapkan itu tidak membengkak. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab seorang COO. Ya, selanjutnya adalah mengatur perusahaan. Ya, sekali lagi, COO ini adalah tangan kanan CEO. Kalau tugas CEO tadi berkaitan dengan visi perusahaan, pengembangan perusahaan, memotivasi karyawan, melihat tren pasar. Nah, CEO ini adalah orang yang bisa dipercaya untuk melakukan apa yang memang menjadi gambaran dari seorang CEO. Artinya, CEO ini benar-benar menjadi tangan kanan daripada CEO. Ya. Selanjutnya adalah bertindak sebagai penghubung antara karyawan dan CEO. Ya, ini sudah jelas ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah mengatur bisnis inti. Nah, artinya bisnis itu memang kesehariannya dipegang oleh seorang COO. Tanpa CEO yang berkompeten, itu tidak akan mungkin. Nah, bagaimana kita bisa melihat seorang Mark Zuckerberg, CEO daripada Facebook? Mark Zuckerberg dia tidak memiliki kemampuan dalam hal bisnis, tapi dia memiliki kemampuan dalam hal teknologi, melihat visi ke depan, dan dia punya kemampuan untuk melihat perkembangan pasar.
tetapi dia tidak punya kemampuan dalam mengelola bisnis, dan dia tidak punya sense of business untuk melihat permasalahan-permasalahan bisnis yang terjadi pada masa kini. Oke, selanjutnya adalah Chief Marketing Officer atau CMO. Tugas CMO adalah menghasilkan keuntungan, teman-teman. Ya, artinya bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki penjualan. Tanpa penjualan, bisnis itu tidak berjalan. Dan tanpa penjualan juga, bisnis tidak memiliki kemampuan atau tidak dapat melakukan pengelolaan dana dan tidak bisa berkembang. Artinya, penjualan itu sangat penting. Ya. Mengembangkan strategi pemasaran, bagaimana melihat tren pasar sekarang dan membuat strategi yang baru berkaitan dengan visi dan misi yang akan kita capai atau visi misi yang sudah kita buat. Nah, yang ketiga adalah memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan nilai tambah yang menarik. Artinya adalah seorang CMO ini harus peka terhadap kebutuhan konsumen, keluhan konsumen, keinginan konsumen, dan mengembangkan nilai-nilai yang bisa diberikan kepada konsumen, yang pada akhirnya membuat konsumen itu merasa ketika saya membeli produk usaha kita itu jauh lebih baik ketimbang kita membeli produk yang sama pada usaha atau pada perusahaan yang lain. Nah, karena apa? Karena selain kita memahami kebutuhan konsumen, kita bisa mengembangkan nilai tambah yang menarik, ya akhirnya menjadi value, membuat alasan konsumen untuk membeli produk kita. Ya, selanjutnya adalah melaksanakan riset pasar. Sekali lagi teman-teman, riset itu penting. Tanpa riset kita tidak bisa mengembangkan sebuah produk. Artinya, riset itu adalah hal utama untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam usaha kita ataupun di dalam produk kita. Dan lebih penting lagi adalah riset itu sangat penting ketika melihat untuk tren pasar ke depannya seperti apa. Ya, selanjutnya adalah pencitraan. Bagaimana seorang CMO ini bisa membuat nama usaha kita menjadi lebih baik di mata masyarakat. Itu sangat penting, teman-teman. Memang pencitraan itu adalah hal yang ya bisa dibilang hal yang sepele, tapi ketika kita mendapatkan citra yang baik dan kepercayaan yang baik dari masyarakat, maka hal itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat buat usaha kita. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah menciptakan kampanye dan hubungan masyarakat. Nah, artinya tugas seorang CMO lah yang bisa mendekatkan usaha kita kepada masyarakat, mengenalkan usaha kita kepada masyarakat. Artinya ketika teman-teman ingin mencari orang yang bisa diamanahkan sebagai seorang CMO atau di level top manager, ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena dia harus punya kemampuan komunikasi yang sangat baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, next selanjutnya adalah Chief Financial Officer. Ya, tugas Chief Financial Officer adalah, teman-teman, yang pertama adalah membentuk strategi penggalangan dana. Sekali lagi, teman-teman, dana itu memang bukan segalanya, tapi tanpa uang, ya, segalanya tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Artinya perlu mendapatkan strategi-strategi yang tepat untuk penggalangan dana. Bagaimana usaha kita bisa dipercaya oleh investor, dan tentu kita harus punya strategi bagaimana investor mau menyerahkan uangnya kepada kita dan dia percaya terhadap usaha kita. Artinya seorang CFO itu harus mempunyai kemampuan bisa memberikan komitmen yang kuat terhadap investor. Artinya strategi-strategi itu sekali lagi penting, teman-teman. Tanpa strategi ya kita main bola aja, kalau nggak pakai strategi akan kalah kan gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah membuat keputusan berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti merekrut dan memecat, menggaji, membonus, memberikan peringatan untuk menghasilkan keuntungan dan akuisisi bisnis. Apakah perlu kita mengakuisisi usaha yang lain? Nah, ini sangat penting, teman-teman, ya. Karena kadang memang ada beberapa usaha itu menggunakan human resource development. Terkadang pemikiran dari seorang human resource itu dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan itu kadang tidak klop. Maka saya di sini menggabungkan tugas dari Chief Financial Officer itu sebagai salah satunya adalah sebagai fungsinya adalah sebagai human resource development. Yang ketiga adalah merumuskan dokumen keuangan. Bagaimana kita membuat sistem akuntansinya, prosedur keuangannya, SOP keuangannya. Untuk apa, teman-teman? Agar aliran dana itu jelas, uang masuk dan uang keluar jelas. Dan yang pasti, teman-teman, ketika kita bisa merumuskan dokumen keuangan, kita akan menutup celah untuk setiap karyawannya ataupun setiap individu yang ada di dalam satu usaha
itu untuk tidak melakukan tindakan korupsi, karena korupsi itu sama aja kayak maling ya teman-teman, sangat bahaya. Oke. Selanjutnya adalah membahas kesehatan keuangan dengan CEO. Ya, artinya teman-teman, seorang Chief Financial Officer itu menjadi tangan kanan CEO dalam hal keuangan. Artinya tanggung jawab perusahaan ini sukses ataupun tidak, akan pilot ataupun tidak, itu akan memang menjadi tanggung jawab daripada CFO. Nah, makanya seorang CFO harus punya kemampuan untuk meramalkan keuangan, ya. Dia harus punya kemampuan forecasting, dia harus punya kemampuan untuk menghitung keuangan, meramalkan, ya. Apakah memang keuangan ini itu harus digunakan untuk pengembangan usaha, ataukah memang keuntungan perusahaan itu harus dibagikan, ataukah ditahan. Dan untuk investasi, apakah kita perlu memberi sebuah gedung baru, ataukah kita hanya perlu untuk menyewa. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman, kemampuan seorang Chief Financial Officer untuk bisa melihat hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita salah memilih orang-orang di bidang ini. Karena apa? Karena kalau kita salah memilih, ya bisa jadi nanti uang perusahaan kita akan dibawa kabur oleh dia. Nah, artinya kita harus benar-benar menempatkan orang yang paling amanah dan orang terpercaya untuk di sisi sebagai seorang Chief Financial Officer. Oke teman-teman, mungkin untuk video tutorial membangun bisnis part kedua cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe channel daripada Investec Asia. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.